Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan bisa belajar dan masih bisa terus melakukan ibadah, khususnya ibadah puasa. Semoga puasa kalian terus lancar sampai berbuka nanti. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang keutamaan dari Nabi Isa alaihissalam. Kita sudah belajar tentang kisah Nabi Isa. Sekarang kita akan belajar keutamaan apa saja yang dimiliki oleh Nabi Isa yang Allah berikan kepadanya. Dan keutamaan ini, kelebihan ini diberikan Allah kepada Nabi Isa agar membantu dakwah Nabi Isa untuk berdakwah kepada Bani Israel, kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini atau orang-orang Yahudi ini sangat kejam terhadap para nabi. Bahkan mereka membunuh setiap nabi yang datang atau yang diutus kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala membekali atau memberikan Nabi Isa beberapa keutamaan atau kelebihan. Dan di antara kelebihan itu yang Allah berikan kepada Nabi Isa atau keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah yang pertama, Allah memberikan Nabi Isa 7 mukjizat. Allah memberikan Nabi Isa 7 mukjizat. 7 mukjizat ini sudah kita pelajari. Silakan dilihat halaman 71. Di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah satu, bisa berbicara ketika masih bayi. Bisa berbicara ketika masih bayi. Dua, Nabi Isa diberikan atau diajari kitab Taurat yang asli. Kitab Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, bisa membentuk tanah, kemudian meniupkan, kemudian tanah itu menjadi burung. Kemudian yang keempat, menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Tentu saja menghidupkan ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, menyembuhkan orang yang sakit. Di antara sakit-sakit yang bisa disembuhkan, sakit buta, sakit belang, dan sakit sopak, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian yang keenam, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah diturunkan makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan makanan dari langit langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabulkan doa atau permintaan Nabi Isa. Dan yang ketujuh, Nabi Isa diberikan kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib atau hal-hal yang tidak nampak. Nabi Isa bahkan bisa mengetahui apa yang tersembunyi di dalam rumah-rumah seseorang. Itu keutamaan yang pertama, yaitu bahwa Allah memberikan Nabi Isa 7 mukjizat. 7 mukjizat. Kemudian yang kedua di antara keutamaan Nabi Isa adalah Nabi Isa termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi yang Nabi yang mendapatkan ujian yang sangat berat, memiliki kedudukan yang tinggi. Di antara Nabi Ulul Azmi itu adalah Nabi Isa. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Ulul Azmi itu ada 5. Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi Isa ini termasuk Nabi Ulul Azmi. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan dari Nabi Isa atau kelebihan dari Nabi Isa adalah Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa ayah. Seperti Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, langsung menjadi seorang manusia. Nah, Nabi Isa ini diciptakan langsung tanpa ayah. Ini keutamaan atau kelebihan dari Nabi Isa. Kemudian yang keempat di antara keutamaan Nabi Isa adalah Nabi Isa itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa ingin dibunuh oleh orang-orang Bani Israel, maka Allah mengangkatnya
Ya, Allah mengangkatnya ke langit, dan yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Ya. Mereka mengira bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, padahal sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya yang dibunuh atau yang disalib adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu dan akan diturunkan kembali, ya, diturunkan kembali nanti di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, ya, Dajjal yang bermata picek, ya, buta sebelah, dan Nabi Isa kan juga di akhir zaman akan menghancurkan salib dan menghancurkan, ya, atau memusnahkan semua binatang babi, ya, dan akan melaksanakan syariat, mengembalikan kejayaan Islam di akhir zaman. Itu di antara keutamaan-keutamaan atau kelebihan-kelebihan dari Nabi Isa. Nah, dari kisah Nabi Isa ini kita sudah bisa mengambil pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, anak sekalian, adalah satu, Nabi Isa itu adalah seorang yang hamba yang rajin beribadah, dan tentu saja beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau meneladani Isa, itu kita banyak-banyak rajin beribadah. Allah akan menolong seseorang hamba ketika seorang hamba itu banyak-banyak beribadah. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa hampir disalib, hampir dibunuh, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan karena Nabi Isa adalah seorang hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua atau teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Isa adalah Nabi Isa itu adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya, tentu saja orang tua dari Nabi Isa adalah cuma satu, yaitu ibunya Maryam. Ya, Isa bintu Maryam. Ya, tentu saja Nabi Isa banyak berbakti kepada orang tuanya, yaitu Maryam, karena Nabi Isa adalah anak, ya, seorang anak yang solih yang berbakti kepada kepada orang tuanya. Kemudian, ya, contoh atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Isa yang bisa kita contoh diantaranya adalah Nabi Isa suka menolong. Nabi Isa ketika diminta untuk menyembuhkan orang sakit, Nabi Isa menyembuhkannya. Ketika menyembuhkan sakit buta, sakit belang, Nabi Isa membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Ini diantara keteladanan atau contoh yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Isa, yaitu suka menolong. Dan yang terakhir, di antara teladan yang perlu kita contoh dari Nabi Isa adalah yaitu berdakwah, ya, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Berdakwah, mengajak kepada orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Ini di antara keteladanan yang mesti kita contoh dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Sekiranya ini apa yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.